Ya ayyuhal muzammil, duhai yang sedang enak pakai selimut. Qumil laila illa qalila. Kamu pengen lancar, pengen senang, pengen mudah, pengen bahagia, tapi kamu jauh dariku. Aku aja dibegitukan. Tuh. Nisfahu awi qusminhu qalila. Gak usah panjang-panjang. Ini manhaj nanti. Begini cara menunaikannya. Sedikit aja, walau 2 rakaat, walau witirnya 1 rakaat. Tunaikan dengan ikhlas. Bacakan surat Al-Ikhlas kalau terasa panjang. Kita lihat. Yang paling menarik tuh begini. Lihat poinnya, lihat poinnya. Ini yang paling menarik. Allahu Akbar. Innalaka fin nahari sabahan tawila. Kamu ini menarik kata Allah. Siangnya sibuk cari dunia, malamnya terlelap dengan selimut. Cita-cita masuk surga, amalan belum cukup. Bangun dong tuh. Kerjakan dunia terus, tapi tidak ada investasi akhiratnya. Itu disebut oleh Al-Quran sebagai manusia rugi. Yang Allah inginkan, ambil dunia akhirat. Doa itu dipanjatkan dalam keadaan sadar. Bukan ada keberkahan di balik tahajud yang terkait dengan kehidupan kita. Paham? Ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang konsisten, ingat konsisten. Ya, bukan malam ini tahajud, besok tidak. Besoknya tahajud, besoknya tidak. Kenapa? Allah akan angkat derajatnya kalau di dunia itu karirnya atau pekerjaannya, kalau di akhirat itu tingkatan surganya. Maqaman mahmuda, di tempat terbaik yang orang pun semua memahami dia memang layak. Tunaikan tahajud, minta sama Allah dalam sujud. Wasabbihu lailan tawila. Sujud tasbih, minta yang panjang supaya kurikulum yang disusun ini dimudahkan oleh Allah dengan 4 sifat ini. Kepada seluruh yang membersamai kajian ini di malam hari ini, juga saya lihat ada teman-teman dari Polri tadi lantas yang telah menata. Semoga semua sehat dan baik insyaallah. Malam ini waktu kita sangat terbatas, karena itu materi malam ini akan sangat padat. Mohon disiapkan kondisi kita untuk belajar. Dan materi ini akan menjadi penting dan jarang kita kaji mengenai kegiatan harian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kegiatan harian Nabi? Apa yang dikerjakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dari bangun tidur sampai tidur lagi? Itulah yang menjadi topik inti bahasan kita yang kita kenal dengan kajian As-Sunnah An-Nabawiyah. Napak tilas kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan yang lampau kita telah belajar tentang cara bangun tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah keluarkan juga hadisnya, khususnya yang disampaikan oleh sahabat junior Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang dikutip keterangan ini oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya nomor hadis 1367. Kita telah bahas dan perkirakan kurang lebih kalau dikonversi jam berapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangun kalau tengah malam. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha min naumihi, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika bangun dari tidur di malam harinya. Pas tengah malam, kadang kata beliau lebih sedikit atau kurang sedikit. Jadi kalau kita ambil di pertemuan lalu patokannya kurang lebih lah kalau kekinian di 1:30 jam 2 seperti itu. Standarnya demikian. Lebih sedikit berarti ke jam 3, kurang sedikit ke jam 1 kurang lebih. Nanti kita akan lihat rahasianya. Apa kaitan dengan waktu bangun ini? Nah, salah satunya sebelum kita teruskan, saya mengingatkan supaya kita tidak lupa pembahasan yang lalu. Ingat, mengikuti sunnah Nabi itu manfaatnya 3. 1, ketika kita ikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dengan diniatkan mengerjakan itu bukan sekedar beraktivitas, tapi diniatkan mengikuti Nabi. Seketika dituliskan langsung pahala. Jadi punya nilai akhirat. Begitu kemudian kita niatkan, saya bangun tidurnya ingin mengikuti petunjuk Rasulullah. Jadi begitu bangun diikuti, dituliskan pahalanya. Di mana bangun tidur ada yang punya pahala? Pahala itu singkatnya bekal akhirat. Jadi kan pindah tempat beda bekal ya. Ini gambaran gampangnya. Tadi siang saya sampaikan di Metro. Kalau kita sekarang berada di Lampung, di Indonesia, mau ke Amerika, hukum di Amerika dengan di Indonesia sama tidak? Tidak. Kemudian ada yang berangkat umrah ke Saudi, mata uang yang dipakai sama tidak? Hukumnya sama tidak? Nah, ini kaidah standar, pindah tempat, pindah hukum. Kebiasaan di Lampung dengan kebiasaan di Sumatera bisa berbeda, di Kalimantan bisa berbeda. Maka muncul apa yang disebut dengan kaidah al-'adatul muhakkamah. Kebiasaan di satu tempat menghadirkan hukum baru yang berbeda dengan tempat lain. Nah, kaidah ini kita pakai untuk menerapkan itu pada alam yang akan kita jumpai setelah meninggal. Jadi masih di dalam dunia. Kan Lampung dengan Amerika sama-sama dunia. Lampung dengan Kalimantan sama-sama dunia, ya kan?
Jelas ya? Sama-sama dunia saja, beda tempat, beda hukum. Sekarang kita akan meninggalkan dunia. Dan diviralkan di toa Masjid Ad-Du'a, telah meninggal dunia. Kan? Bisa si fulan gitu ya. Telah meninggal dunia, artinya meninggalkan dunia ini, berpindah ke tempat baru. Dan jangan dipahami ketika pindah tempat itu bakalnya sama. Karena kalimat kitanya sudah mendeklarasikan dengan fitrah, meninggal dunia. Artinya meninggalkan semua yang dilakukan, dikerjakan, dan ini poinnya, dilekatkan dalam kehidupan dunia. Ini baju nih, di dunia. Ya, ini minuman, makanan, dunia. Jadi ketika ditinggalkan, ini tidak berlaku di alam yang baru. Handphone ini dunia, sebagus apapun. Antum pindah dari dunia ke alam baru, barzakh namanya. Tempatnya disebut dengan kubur. Pertanyaan saya, handphone sebagus-bagusnya itu ikut gak ke alam kuburnya? Beda hukum. Sayang kalau kangen nanti miskol aja ya, kalau papa meninggal nggak bisa. Mau miskolanya khairayyarah, mau syarrayyarah tidak akan bisa masuk. Ya. Mayyamal miskola dzarratin khairayyarah, ya? Ataupun syarrayyarah. Minuman juga begitu. Apa yang berlaku di dunia tidak berlaku di alam kubur, apalagi di akhirat. Maka balik bertanya, apa bekal saat kita nanti berpulang kepada Allah saat meninggalkan dunia ini? Maka diberi rumus. Ya, diberi rumus. Apa rumusnya? Pekerjaan kita yang dikerjakan di dunia itu disebut amal namanya. Semua amal itu saat dikerjakan akan punya nilai akhirat, dipandang baik oleh Allah. Bila perbuatan itu dipandang baik oleh Allah, maka seketika dia punya nilai akhirat. Sesuatu yang dipandang baik oleh Allah singkatnya disebut saleh. Maka pekerjaan kita, amal kita, jika saat dilakukan bersamaan dengan itu punya nilai akhiratnya, pastikan semua amal itu punya sifat saleh. Amal bertemu saleh disebut dengan amal saleh. Nah, amal saleh itu maksudnya saat dikerjakan, dunianya dapat perbuatan itu, hasilnya ada, akhiratnya pun dituliskan. Itu yang dimaksudkan. Kalau orang cuma melakukan amal tanpa saleh, rugi dia. Allah kasih 24 jam nih dalam sehari. Kerjakan dunia terus, tapi tidak ada investasi akhiratnya. Itu disebut oleh Al-Quran sebagai manusia rugi. Bahkan turun satu surah 103. Ya, manusia yang beraktivitas namanya disebut insan. Manusia yang berdasarkan kecenderungan nafsunya disebut dengan bashar. Manusia dengan karakter lembutnya disebut dengan ins. Manusia dengan sifat sosialnya disebut nas. Manusia berdasarkan keturunannya disebut dengan Bani Adam. Ketika Allah menyebutkan manusia, nama terkait aktivitasnya disebut kalimat insan. Wal asr. Aku bersumpah demi waktu yang aku berikan pada manusia supaya diisi dengan perbuatan 24 jam. Cuma sayang, innal insana lafi khusr. Sungguh manusia yang beraktivitas menata waktu itu, mengisi waktu itu, tidak semuanya mendapatkan keuntungan. Tidak semua mampu mengolah waktu menjadi baik. Dan ada orang-orang yang ketika beraktivitas Allah pandang lafi khusr, rugi dia. Ya, rugi. Kenapa? Karena dia tidak menyiapkan bukan dunianya, bukan. Di sini bukan bicara dunia. Bukan bicara dunia. Jadi kalaupun Anda sukses, terukur urusan dunianya. Jam 7 saya kerjakan ini, jam 8 melakukan ini, jam 9 rapat di sini, jam 12 mendapatkan hasil ini, jam 3, jam 4, jam 5, sampai tidur di malam hari. Tapi dunia, ayat ini tetap mengatakan Anda rugi. Karena ketika Anda meninggalkan dunia itu, ternyata tidak punya apa-apa untuk dibawa. Maka Allah memberikan pilihan. Ya, kalau saya tanya begini, Anda pilih dunia atau akhirat? Yang akhirat angkat tangan. Dah turun. Yang dunia? Ya, baik. Gak apa-apa, kan pilihan ya. Menang tidak dapat hadiah, kalah pun tidak dosa ya. Ternyata Anda banyaknya ngangkat pilih akhirat. Ternyata ketetapan Allah tidak begitu. Yang Allah inginkan, ambil dunia akhirat. Ya kan doanya begitu kan? Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa fil akhirati. Jadi nggak mungkin dapat akhirat kalau tidak melalui dunia. Jalan akhirat itu dunia. Nggak bisa, tanpa dunia dapat akhirat tuh nggak bisa. Bagaimana caranya sholat supaya benar? Tertutup aurat. Ini dunia untuk menutup itu. Ini dunia nih, tembok segalanya, dunia. Jadi untuk mendapatkan akhirat butuh apa? Nah, sifat pekerjaan dunia disebut amal. Sifat keberkahan akhirat disebut soleh. Kalau ingin sekaligus dunia akhirat, maka pastikan setiap amal jadi illalladzina amanu wa amilus. Kecuali orang beriman. Allah ingin memberikan sindiran halus tapi dalam. Standarnya orang beriman itu pasti sukses dunia akhirat. Jadi standar orang beriman itu pasti amalnya soleh. Ya, begitu mengerjakan perbuatan punya nilai akhiratnya. Ini apa fungsi mata apa? Melihat. Tapi orang beriman melihatnya bukan sekedar melihat, karena kalau cuma melihat itu dunia. Dunia, semua bisa dilihat. Bagaimana caranya ketika mata ini melihat, melihatnya yang soleh? Karena itu ketika mata disebutkan imannya ikut untuk menunjukkan standar orang beriman, matanya pasti soleh. Quran surah 24.
Laki-laki ayat 30, perempuan 31. Qul lil mu'minin, mata dulu sebelum iman dulu sebelum matanya. Viralkan Muhammad SAW pada setiap insan yang mengatakan dirinya beriman. Yaghuddu min absarihim, matanya hanya digunakan untuk melihat yang baik saja, yang saleh. Jadi imannya bekerja. Nanti kelihatan ngeceknya. Nanti pas mau pulang, kan sendal banyak tuh di luar ya. Yang saleh itu langsung, itu sendal kamu, yang lain jangan dilihat. Nah, itu mata saleh. Mata salah beda. Ya, yang bagus yang itu tuh cepet. Ya. Itu poin, dari mata turun ke lisan dulu, langsung ke hati aja. Ke lisan. Nah, lisan kalau pakai iman, maka bicaranya jadi amal soleh, bukan sekedar bicara. Sekarang yang bicara banyak. Saya bingung kenapa mudah sekali mencela orang, mudah merendahkan orang. Itu bukan tipikal insan beriman. Lisan insan beriman itu standarnya, imannya dulu baru lisannya. Quran surah 49 ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu, iman dulu sebelum lisan. La yashar qaumin qaum. Standar lisan orang beriman tidak mudah mencela. La yaghtab ba'dukum ba'dha, tidak bikin hoax. Tidak mudah menggibah, tidak mudah membicarakan keburukan orang lain. Saya tidak begitu, Ustaz. Bagus, tidak seperti orang itu tuh, orang itu mah. Nah, itu lisan beriman. Itu standar, teman-teman, standar. Jadi kalau ada kehilangan itu sekarang, mengaku beriman mudah menjatuhkan orang dengan lisan, mudah mencela, berarti ada masalah dalam imannya. Di bawah standar itu. Ya, sebentar. Ya, betul. Tuh kan, bayi juga protes tuh. Nah, sekarang untuk mengembalikan itu dari ujung kepala sampai ujung kaki supaya benar jadi amal saleh, lisan ini ketika bicara baik itu bukan sekedar dapat keberkahan dunia, tuliskan pahala akhiratnya. Ya, pahala akhiratnya dapatkan. Yang paling menarik nanti, dunia dapat, akhirat dituliskan. Itu satu, pola mengikuti Nabi. Dua, saya agak cepat. Orang yang membiasakan diri beraktivitas mengikuti kegiatan Nabi, maka Allah akan merubah orang itu menjadi orang baik yang punya sifat keteladanan. Langsung jadi teladan. Dalilnya apa? Quran surah ke-33 ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Dan sungguh jangan ragu, telah aku tetapkan pada kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik. Ada qudwah, ada uswah, itu berbeda. Qudwah teladan bisa diikuti, tapi yang mengikuti belum tentu jadi teladan lagi. Uswah, teladan, ketika diikuti, yang mengikuti ini otomatis jadi teladan di eranya. Contoh, Abu Bakar itu siapa masuk Islam? Tapi setelah masuk Islam, diikuti Nabi, gaya Nabi, perilaku Nabi, sepeninggal Nabi, jadi teladan. Umar siapa sebelum masuk Islam? Baca sejarahnya. Bagaimana pergaulannya, apa yang diminumnya. Setelah masuk Islam, imannya merubah beliau menjadi lebih baik, diikuti pola hidup Nabi, beliau viral namanya sampai sekarang. Alhamdulillah. Dan tidak usah jauh-jauh ke era kita sekarang. Ulama-ulama, tokoh-tokoh, kan? Yang baik-baik, yang mengikuti pola Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silahkan kalau nggak percaya. Dari bicaranya coba ikuti cara bicara Nabi. Dari berjalannya ikuti jalannya Nabi. Sifat lembutnya ikuti lembutnya Nabi. Jangankan kita mendapatkan kebaikannya, di saat yang sama kita menjadi teladan di bidangnya. Apapun itu. Makanya hanya Nabi Muhammad SAW yang diberikan oleh Allah kesempatan untuk mempraktekkan semua bagian inti kehidupan manusia. Anak beliau jadi anak, suami jadi suami, kemudian maaf, suaminya pun diperkenankan istrinya lebih daripada 4. Kenapa? Saya pernah sampaikan termasuk di sini, karena seluruh istri Nabi itu mewakili semua karakter perempuan di muka bumi. Jadi nanti kalau antum pulang ke rumah, tinggal dicek istri antum mirip siapa. Hah? Lihat tuh. Kalau Sayyidah Khadijah agak jarang tuh, begitu dilihat setengah masalah hilang. Ya, Sayyidah Khadijah dengar kata-katanya, masalah hilang betulan. Antum lihat istri tambah masalah, repot. Ya, maka berlatih. Jadi ayah, figur. Jadi kakek, figur. Jadi pemimpin, figur. Pedagang, figur. Perawat yatim, figur. Jadi tetangga, figur. Tetangga Nabi, sekarang tetangga masa gitu. Ya. Dulu semua jadi contoh. Nah, ini poin. Yang telah kepada orang itu. Turun cinta Allah. Ini yang mahal. Jadi di antara amalan yang cepat mendapatkan cinta Allah itu salah satu amalan yang intinya mencoba meneladani keutamaan Rasulullah SAW. Itu begitu dikerjakan, walaupun mungkin awalannya sederhana, tapi kita sedang mencoba mendapatkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dalilnya? Quran surah ketiga Ali Imran di ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan Muhammad, viralkan kepada umatmu, siapa yang serius mencintai Allah, buktikan cintanya dengan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ikuti kebiasaannya. Bukan hanya sholatnya, awas. Sholatnya seperti sholat Nabi, bagus. Akhlaknya kayak Nabi gak?
Jangan sampai sholatnya ritual diikuti, tapi hikmah sholatnya nggak dipraktekkan. Inna sholata tanha anil fakhsya. Katanya sholatnya pakai dalil, tapi lisannya fakhsya, manfaat sholatnya nggak ada. Tangannya mungkar, manfaat sholatnya nggak ada. Itu poinnya. Jadi semua aspek bagian kehidupan kita ketika diikutkan mengikuti Nabi, bukan hanya sholatnya, tidurnya, jalannya, berpakaiannya, bahkan mau masuk toiletnya, keluar toiletnya, saat yang sama Allah menurunkan cintanya. Kalau sudah cinta Allah diturunkan, maka semua akses dibuka, semua salah ditutup. Dosa diampuni, wa yaghfir lakum dzunubakum. Diampuni dosa itu artinya dijaga hidup kita dari perbuatan-perbuatan salah, apapun pekerjaan kita selama hidup. Jelas sampai sini? Paham? Nah, pertemuan lalu kita sudah belajar tentang cara bangun tidurnya Nabi SAW. Maksud saya, evaluasi dulu sebelum kita melanjutkan pada pembahasan berikutnya. Sampai detik ini Anda datang di tempat ini, berapa dari bagian yang sudah saya jelaskan yang sudah kita amalkan? Ya, karena Nabi SAW, saya bacakan lagi hadisnya. Adalah kebiasaan Nabi SAW. Idza staiqadha min naumihi, kalau beliau bangun dari tidurnya, fajalasa, maka beliau duduk terlebih dahulu. Ya, secara medis ini bagus, sesuai. Jadi jangan langsung bangun, langsung lari ke kamar mandi, ya, sempoyongan jatuh antum. Ya, duduk dulu tenang. Tapi niatkan bukan sekedar duduk, bukan karena medis mengatakan itu baik, bukan. Karena Nabi ngasih contoh. Itu poinnya. Kemudian, bamasaha biyadihi min athari naumi. Dia gunakan bagian tangannya yang bersih untuk menghilangkan bekas ngantuknya. Ya. Jadi walaupun bangunnya setengah dua, duduk dulu. Kan dalam duduk itu yang tenang kadang-kadang kan masih begini, ya. Apa bahasa Jepangnya? Nundutan, gitu ya. Ya, kadang kan masih begini kan, begitu sadar udah jam 2 dan itu belum sadar penuh. Jadi bukan langsung baca doa. Doa itu dipanjatkan dalam keadaan sadar. Bukan masih ngantuk. Maka sunnah yang kedua, hilangkan dulu bekas ngantuknya dengan tangan yang diduga bersih. Jelas? Baru setelah itu faqara'a khawatima Ali Imran, membacakan 11 ayat terakhir surah Ali Imran. Ya, baca di situ, dibacakan dengan lisan, difahami dengan pikiran, diniatkan dengan hati untuk mengamalkan. Kita sudah bahas di pertemuan lalu, intinya menyusun kurikulum hidup di hari itu, dunia sampai akhiratnya. Kan spiritnya begitu ya? Bagi yang baru bergabung, lihat lagi episode yang sebelumnya. Jadi nggak ada orang Islam bangun tidur yang nggak punya agenda, nggak ada begitu. Standar orang Islam itu bangun sudah punya agenda, hari itu mau ngapain? Bangun tidur apa yang mau saya kerjakan? Jam 5 apa yang saya lakukan? Nanti subuh jamaah di mana? Zuhur jamaah di mana? Asar jamaah di mana? Meeting jam berapa? Bagaimana ngatur cara rapat itu yang tidak bertabrakan dengan waktu sholat? Bagaimana ngatur pekerjaan yang nanti dalam saat yang bersamaan masih bisa murajaah? Misal, diatur. Orang Islam itu begitu. Makanya dibikin formatnya dengan nama-nama waktu sholat. Begitu bangun ketemu subuh. Setelah itu kan dari kata asbah yang sudah siap dengan rencana. Was-subhi idza tanaffas. Quran surah 81 ayat 18. Dan aku bersumpah demi waktu subuh kalau sudah tiba bersamaan dengan nafas yang keluar yang baru itu, agenda kita sudah tersusun. Cek di pertengahan siang, siang itu nahar, tapi zuhur. Zuhur itu dari kata idhar, jelas terang. Sudah jelas belum hasilnya? Jadi ibadah enggak? Atau cuma dunia saja? Evaluasi lagi. Kalau masih ada yang sulit, datang ke masjid, sholat, minta kemudahan. Kalau cuma dunia, tobat, datang ke masjid, dapatkan cinta Allah. Maka muncullah kemudian asar. Ingatkan, jangan sampai rugi. Karena sebentar lagi juga, kalau bukan meninggalkan dunia duluan, dunia meninggalkan kita. Maka diperlihatkan maghrib. Lihat ke alam tuh. Alam saja tidak selamanya terang. Pasti akan gelap. Lalu ujungnya adalah isya. Dari kata asya, pencarian ma'isya, sibuk. Kalau turun ke kasrah, isya, sesibuk-sibuknya, pasti akan selesai juga. Jadi kalau dengar adzan isya, Allahu Akbar, itu rasanya beda dengan maghrib. Lain dengan subuh. Kalau dengarnya pakai iman, itu lain. Kalau nggak pakai iman, beda rasanya. Adzan. Baru duhur tak asar lagi. Tapi kalau pakai iman lain, Allahu Akbar, Isya. Adi, sesibuk-sibuknya kamu pasti akan pulang. Apa yang sudah kamu siapkan untuk pulang? Pasti terpejam matamu setelah ini. Apa persiapanmu? Itu dalam sekali maknanya. Maghrib, asar beda. Kalau kita ngajinya dengan pemahaman. Tapi kalau ngajinya tidak dengan argumen hanya sentimen saja, kadang kita hanya memenuhi, kadang hanya memenuhi sebagian. Allahu Akbar, kecilin tuh toanya. Udah kecil pak, cuman mic-nya aja yang kenceng. Paham ya? Nah itu poinnya. Nah jadi, apa yang kita bahas di pertemuan lalu, seharusnya sampai sekarang, diwujudkan oleh kita. Tidak ada kita bangun dari tidur, kecuali kita punya program yang terukur. Sampai pulang. Innaka la tukhliful mi'ad, sampai pastajab, sampai istiqomah di ayat ke-200-nya. Turunkan, kan pernah saya sampaikan. Kalau mau bikin kurikulum, turunkan dulu surganya. Maksud surga itu ayat-ayat surga yang berbicara tentang tujuan kita. Nih contoh, surga kan ada 8 tingkatannya. Dari 8 itu, antum mau masuk dari yang mana? Dulu sahabat begitu. Nanti baru jadi profesi. Contoh begini nih. Yang pengen masuk surga Firdaus misalnya angkat tangan. Angkat aja nggak apa-apa, yang namanya berharap kan. Dah. Bagus. Dah.
Udah, ngangkatnya begini aja, nggak usah begini, nggak usah. Gini. Udah. Awas, jangan bawa-bawa politik ke sini. Kita lagi ngaji, ya. Keluar. Nggak boleh. Gini. Dah. Yang pengen masuk surga Aden siapa? Baik. Pertanyaan saya bukan itu. Tahu nggak kurikulumnya apa? Tuh. Pengen masuk surga Firdaus, amalannya apa? Sifatnya apa? Nah, caranya begini. Sahabat tuh diajari Nabi begini. Kamu pengen ke Firdaus, turunkanlah karakteristik surga Firdaus, amalannya apa? Nanti turunkan ke bumi, profesi apapun jangan tinggalkan amalan itu. Contoh, ada orang yang disifati oleh Allah di surah Al-Mu'minun, surah 23 ayat 9 sampai 11-nya itu dengan para penghuni surga Firdaus yang sedang berpetualang di bumi. Ada ciri-cirinya. Ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Tahukah kalian, mereka itu ada orang-orang yang calon penghuni surga Firdaus yang sedang berpetualang di bumi dan mereka akan kekal saat pulang tinggal di surga Firdaus. Siapa mereka itu? Urutkan dari ayat 1 sampai ke ayat tadi. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Urutkan walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun walladzina hum lizakati. Nah, amal itu turunkan ke bumi dengan pekerjaan Anda sekarang, saya sekarang, kita sekarang. Laksanakan pekerjaan kita, jaga sifat-sifat penghuni surga Firdaus tadi. Itu caranya. Nah, itu kurikulum dihadirkan, diingatkan setiap bangun dari tidur. Sunnahnya baca itu. Itu maksudnya. Jadi bukan sekedar dibaca. Karena agama ini bukan cuma bacaan, tapi pemahaman dan amalan. Al-iman wal amal, al-qira'ah wat tilawah. Qira'ah itu baca, tilawah itu paham. Orang yang baca, qori. Ya, makanya ketika qori baca, cuma baca. Untuk memahamkan, di samping ada yang terjemahan. Ya? Yang terjemahan itu namanya siapa? Sari tilawah. Karena yang pertama kali menerjemahkan Busari, Sari tilawah. Kalau Pak Sabil, Sabil tilawah, mungkin ya. Nah, Arabnya itu tilawah saja, tidak pakai sari. Tilawah maksudnya baca, pahami, amalkan. Cuma mungkin di kita yang pertama kali menerjemahkan namanya Busari, maka disebut sari tilawah. Itu maksudnya. Dah, sekarang sudah selesai. Urutannya begini. Urutannya sudah bangun, sadar, siap kurikulum, baru berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Perhatikan korelasi kurikulum tadi dengan doa yang kita bacakan. Dikhawatirkan baca itu bagus tapi nggak tahu artinya, padahal itu komitmen. Terima kasih ya Allah yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjalani hidup hari ini. Mungkin saja engkau wafatkan aku dalam tidur bila sesuai ajal. Terima kasih engkau berikan aku kesempatan lagi beraktivitas. Perhatikan, wa ilaihin nusyur, dan aku berjanji untuk cari bekal lebih baik di hari ini sebagai persiapan kembali kepadamu. Balik ditanya persiapannya apa? Ayat tadilah yang kita keluarkan sebagai kurikulum. Supaya minta persetujuan dari Allah agar dimudahkan, dilancarkan, kalau kerja karirnya naik, kalau mengawali dibimbing supaya tidak berbuat maksiat, tak perlu nyogok, menyingkirkan, menyungkurkan orang lain, tak perlu berbuat dan merendahkan orang lain. Kemudian kalau punya masalah diselesaikan, kalau diganggu ditolong oleh Allah. Maka sejak bangun itu dicontohkan oleh Nabi. Kalau sudah punya rencana, sudah berdoa, kerjakan amalan ini. Apakah amalan itu? Kita teruskan hadisnya. Halo? Thumma dhahaba ila shinin mu'allaqah. Kemudian Nabi memberikan contoh, pergi ke tempat tertutup, fatawadda, lalu berwudu. Wudu sudah pernah saya contohkan di fikih salat dulu ya. Tidak perlu diulang lagi di sini, sehingga nanti teman-teman yang baru bergabung lihat episode sebelumnya. Ada tambahan, yang suami istri sudah bergaul, kemudian mandi terlebih dahulu. Dan saya sudah bikin video khusus tentang mandi janabah. Ya, bahkan saya praktekkan masih pakai baju tuh bersih dengan air itu ya. Silakan dicek, itu sudah saya tunjukkan. Sekarang amalan apa setelah wudhu itu? Yang saat kita mengamalkannya, dibawalah kurikulum tadi, dimintakan kepada Allah kemudahan dan segalanya. Yang hebat, saat itu dikerjakan, langsung Allah jamin 4 hal yang tidak diberikan kepada orang, bahkan muslim, bahkan orang beriman, mengerjakan sholat 5 kali dalam sehari, menunaikan zakat, mengerjakan umrah, melakukan haji, rajin puasa, tapi tidak mengerjakan amalan ini, tidak mendapatkan 4 keutamaan ini. 4 keutamaan itulah didapatkan di Quran dulu, dalilnya pakai Quran dulu. Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat 79 sampai dengan ayat 80-nya. Saya bacakan cepat. Wa minal laili fatahajjad bih nafilatan laka. 1. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. 2. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidq. 3. Wa akhrijni mukhraja sidq. 4. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Lihat kaitannya dengan kurikulum tadi. Saya agak cepat menguraikannya begini ya. Sebentar. Waktu kita terbatas, tolong fokus dengan baik ya. Belakang kelihatan ini? Ah ya, kelihatan. Belum saya tulis udah kelihatan. Imannya kuat banget belakang itu. Nah, ini saya urutkan ya, diagramnya begini. Bangun. Ya. Bangun tidur.
Siapa yang bilang itu? Mau tidur, tidur lagi. Mau tidur, doa. Kan sudah Nabi nih. Bangun tidur, ya, duduk, hilangkan bekas ngantuk, hilangkan bekas kantuk. Kemudian setelah itu siapkan kurikulum. Ini dibaca tuh begini. Ada di ilmu psikologi, kalau kita ingin menguatkan diri itu, katakan dengan lisan kita. Katakan supaya makin kuat. Itu ilmunya dipakai diantaranya oleh Korea untuk menyusul Jepang. Di Korea itu anak-anak kecil dulu yang dari TK-TK itu, kalau mau masuk sekolah atau bikin sesuatu, dia katakan harus lebih dari Jepang, harus lebih dari Jepang. Jadi Jepang misalnya bikin Honda, dia bikin Hyundai. Ya Hyundai saya tahu bahasanya, dibacanya Hyundai. Ya, apa saja Jepang masuk Piala Dunia, Korea mesti masuk. Ya, apa saja dibuat. Nah itu dikatakan Jepang lebih dulu. Masih ingat gak waktu dulu 97 tuh ada acara namanya Benteng Takeshi, ya kan? Begitu mau nembak, katakan kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa, nah kan? Ya kan? Semusim dengan Dragon Ball itu kan? Ya, Susuke Watanabe dulu yang nulis Dragon Ball itu. Kenapa jadi ke situ ya? Nah ini bacakan, katakan Quran surah 3 ayat 190 sampai 200. Tapi saat dibaca itu kita sudah siapkan pekerjaan kita kan beda-beda. Tapi sifatnya sudah diturunkan. Setelah itu baru doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Nah, setelah berdoa dan mengatakan wa ilaihin nusyur, barulah adabnya dicontohkan oleh Nabi. Bawa kurikulum ini, bersihkan diri dulu, wudhu dengan baik, tunaikanlah kemudian amalan yang disebut dengan tahajud. Ya. Di tahajud ini bukan amal biasa. Ini penting. Ini rahasia di antara kita ya. Kita aja nih malam ini. Shh. Tahajud itu amal yang tidak pernah ditinggalkan Nabi, bahkan dalam sakit dan misi militernya. Nabi dikonfirmasi oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, dalam sakit pun itu masih memaksakan tahajud walaupun sampai duduk. Bengkak kaki masih tahajud. Kesaksian beberapa sahabat menjelang misi militer karena diserang harus bertahan. Maka yang terjadi apa? Semua bersiap, berbaris, ada yang lihat semua tidur kecuali Nabi di bawah pohon masih tahajud. Masih tahajud. Ulama kemudian meriset, dicari apa sebetulnya pentingnya tahajud ini sampai Nabi itu ngasih contoh, sampai nanti ada komen dari sahabat-sahabat terdekat Nabi, bahasa kitanya begini, kalau kita masih mampu jangan tinggallah. Kemudian apa keistimewaan tahajud ini, pentingnya apa? Di Islam itu runtut semuanya. Saya langsung cepat dulu. Orang-orang yang datang membawa kurikulum hidup, lalu dia menunaikan malamnya tahajud. Ingat, saya belum bicara fikih ya. Kalau fikih itu cuma membahas tentang sholatnya saja, enggak terkait dengan ini pun Anda sholat, sah sholatnya. Tapi kalau kita menginginkan hikmah, ada keberkahan di balik tahajud yang terkait dengan kehidupan kita, pahami ininya dulu. Kalau ngajinya nggak begini, nggak masuk. Jelas ya? Satu, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang konsisten, ingat konsisten. Ya, bukan malam ini tahajud, besok tidak. Besoknya tahajud, besoknya tidak. Kenapa kamu begitu? Ah, saya melihat ada puasa Daud, mungkin ada tahajud Daud juga gitu kan? Itu tidak demikian. Dia jaga tiap malam, maka satu, Allah akan angkat derajatnya. Kalau di dunia itu karirnya atau pekerjaannya, kalau di akhirat itu tingkatan surganya. Maqaman mahmuda, di tempat terbaik yang orang pun semua memahami dia memang layak. Contoh, karir. Ada orang pengen dapat jabatan nyogok? Ada yang menyuap? Ada nggak orang sudah dapat jabatan tapi orang lain nyoal? Dia nggak layak di situ, ada? Amalan ini membimbing pelakunya, apapun pekerjaannya, diangkat oleh Allah ke tempat tertinggi dan orang semua paham, pantas memang dia ada di situ. Satu. Jelas? Dan dua, ini yang menarik. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Perintah dari Allah, katakan, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya Allah, bimbing hamba mengawali aktivitas ini dalam bimbinganmu dengan cara yang terbaik. Orang yang rajin tahajud, pekerjaannya dibimbing Allah. InsyaAllah. Ya. Ada orang skripsi dibimbing dosen pinter banget. Rumah tangga dibimbing. Seakan-akan gak punya masalah. Begitu ada masalah, di tiap masalah. Bukan gak punya masalah. Kadang-kadang masalahnya banyak. Sama. Antum jangan kira seorang kiai, ustadz kayak saya gak punya masalah. Banyak masalah. Apa gak banyak tuh? Ya. Kalau kita tidak mendekat kepada Allah, tidak bangun komunikasi, tidak tersambung, gak mudah. Gak mudah. Jadi kiai itu nggak mudah, nggak bisa pensiun, ya, nggak boleh menyembunyikan ilmu, ngajar nggak boleh cari dunia, nggak boleh saya mikirin amplop,
Doa besar nih, kalau tebal itu sahih. Kalau tipis, dhaif. Tipis tapi banyak, sahih li ghairihi. Nggak boleh bicara tarif, nggak boleh minta-minta. Begitu ikhlas kalau mengajar. Jangan menyembunyikan. Yang paling repot tuh begini, kalau disampaikan ente ngamalkan. Jadi kalau saya misalnya sekarang pandai nasihati, tidak mengamalkan, itu dicela oleh Allah. Afala ta'qilun? Otak kamu di mana, kata Allah. Dan nggak bisa pensiun. Itu kalau nggak bangun komunikasi, tersambung dengan Allah dengan cara yang baik, tidak mudah. Yang keempat, waj'alli min ladunka sultanan nasira. Dilindungi oleh Allah. Allah langsung yang lindungi. Bisnis jangan dikira teman-teman itu berjalan begitu saja. Ada persaingan. Kadang-kadang Anda yang pasang tender begitu dapat, orang lain yang ngambil. Ada begitu? Ada. Al-Baqarah 155 isyaratnya. Ada yang tiba-tiba dijegal, ada yang tiba-tiba begini begitu. Ini dekati amalannya. Jadi begitu kita menunaikan tahajud, bukan persoalan detilkan sekarang, bukan. Kurikulum kita apa nih kegiatannya? Antum pekerjaan apa? Di kebun, di sawah, bertani, berkantor, jualan, dagang. Ini kan kurikulumnya. Susun sampai akhirat, tunaikan tahajud, minta sama Allah dalam sujud. Karena itu di Al-Insan ayat ke-26 dikonfirmasi di ujungnya, wasabbihu lailan tawila. Sujud, tasbih, minta yang panjang supaya kurikulum yang disusun ini dimudahkan oleh Allah dengan 4 sifat ini. Kalau belum sanggup bangun, ya Allah, itu disindir lagi di Quran surah 73 itu. Ya ayyuhal muzammil, duhai yang sedang enak pakai selimut. Qumil laila illa qalila. Kamu pengen lancar, pengen senang, pengen mudah, pengen bahagia, tapi kamu jauh dariku. Aku aja dibegitukan. Tuh. Nisfahu awi qusminhu qalila. Enggak usah panjang-panjang. Ini manhaj nanti. Begini cara menunaikannya. Sedikit aja, walau 2 rakaat, walau witirnya 1 rakaat. Tunaikan dengan ikhlas. Bacakan surat Al-Ikhlas kalau terasa panjang. Kita lihat. Yang paling menarik tuh begini, lihat poinnya. Ini yang paling menarik. Allahu Akbar. Innalaka fin nahari sabahan tawila. Kamu ini menarik, kata Allah. Siangnya sibuk cari dunia, malamnya terlelap dengan selimut. Cita-cita masuk surga, amalan belum cukup. Bangun dong tuh, bangun. Jadi kalau ditanya apa manfaat tahajud dan apa hubungannya dengan doa saat bangun tidur, ini korelasinya. Seakan-akan mengatakan begini, maukah engkau berikrar menjadikan aku, bersaksi aku sebagai Tuhan, nanti yang saat engkau hidup, aku akan perhatikan kau. Aku akan berikan kebutuhanmu. Aku akan sembuhkan kalau sakit. Aku akan penuhi apa yang kau minta. Akulah Rabb. Dengan sifat rububiyahnya. Kata Nabi, da'autallaha bi asma'il a'zam. Idza du'iya bihi ajaba, wa idza su'ila biha a'ta. Engkau baru saja bermohon kepada Allah dengan menyebutkan nama-namanya yang paling dahsyat. Yang kalau engkau berdoa dengan mengawali nama-nama itu, maka semua doa akan dikabulkan, semua permintaan akan diberikan. Quran surah keempat ayat 103. Allahu Akbar. Ini dasarnya. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ Quran surah 4 An-Nisa ayat 103. Paling kanan, agak sedikit ke tengah. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ Ya, maka jika anda telah tuntas mengerjakan salat, telah selesai salatnya, fadhkurullah, segeralah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sunnah amalan pasca salat zikir. Ya, mengerjakan semua aktivitas yang mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Zikir. Ragamnya sudah kita bahas, ya. Dari mulai istighfar, bacaan kalimat tauhid, Allahumma antas salam, bacaan ayat-ayat Al-Qur'an, sampai dengan doa Nabi yang singkat terakhir kita bahas, sampai kita dalami detilnya, dari mulai ilmu yang bermanfaat, rezeki yang terbaik, dan amalan yang diterima. Kita sudah sampai situ kan? Baik. Sekarang kita lanjutkan, supaya tidak banyak mengulang. Kita lanjutkan pada hal yang paling pokok. Ketika Nabi bermohon kepada Allah menunjukkan satu contoh. Ingat, contoh. Di Nabi itu sifatnya ada langsung membimbing doa, ada diberikan doa contoh, yang dengan doa itu maksudnya tidak harus sama seperti itu. Kalau kebutuhannya beda, boleh minta yang lain. Tapi akan lebih bagus baca dulu standar doanya, baru tambahkan minta kepada lain-lainnya. Misal, kita turunkan misalnya. Kalau Anda punya kebutuhan pasca salat, ingin berdoa, boleh. Apa dalilnya? Di Ibnu Majah itu, nomor hadis 925. Nabi berikan doa standar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbal. Minta ilmu, awas, yang bermanfaat. Minta rizki yang berkah, dan mohon diterima amalannya. Ilmu bermanfaat, rizki berkah, diterima amalan. Tiba-tiba Anda punya permintaan spesifik misalnya. Ustaz,
Saya seorang ibu, sekarang sedang mengandung. Pengen kandungannya itu Ustaz, diberkahi oleh Allah. Pengen lahirannya lancar. Pengen normal, pengen baik. Apa doanya? Apakah boleh berdoa setelah itu? Boleh. Karena tadi doa yang disampaikan itu standar dari Nabi yang pokok. Yang memberikan contoh. Maksudnya silahkan berdoa, apa saja minta. Kalau nggak kepikiran doa, minta doa dengan yang standar ini. Itu maksudnya. Tidak harus terbatas dengan doa itu, tapi jadikan sebagai patokan doa, setelah itu minta yang lain-lainnya. Paham? Baik. Nah sekarang saya ingin ajarkan, ada isyarat dalam Al-Quran, bagaimana supaya doa kita mau minta apapun selama baik, menurut Allah itu akan cepat dikabulkan. Seperti apa mintanya? Yuk, saya turunkan dulu satu, kita pelajari dasarnya dulu ya. Quran surah ke-7. Ayat 23, dasarnya dulu. Nanti baru masuk kepada doanya. 2 Quran surah ke-28, misal ayat ke-16. 3 kita ambil misalnya Quran surah puncaknya langsung, 39, ayat 53. Lalu masuk kepada doa-doanya misal. Saya ambil beberapa contoh yang sering ditanyakan, misalnya Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. Ditafsir dengan Quran surah ke-19 dari ayat ketiga misalnya sampai ayat ke-15 ya. Ya. Ada lagi misalnya kita turunkan doa orang sakit misalnya, Quran surah ke-26 ayat 80. Bisa jadi penyakitnya lebih parah, kita turunkan Quran surah 21 ayat 83 sampai 84. Oh, doa paling favorit misalnya Quran, apa yang paling favorit? Masya Allah, sapu jagat, luar biasa ya. Anda tanya orang Arab, nggak ada yang tahu. Ya, cuma orang Indonesia. Atarif sapu jagat? Sapu jagat. Orang Indonesia luar biasa. Ada doa sapu jagat, doa sapu nggak ada jagatnya, doa jagat nggak ada sapunya. Quran surah 2 ayat 201, paling kanan sebelah bawah. Saya contohkan ini dulu ya, yang lainnya banyak. Saya contohkan dulu sedikit supaya agak batas untuk kita bisa berdialog. Begini, kita mulai. Mohon izin, saya itu minta contoh gelas dengan air, bukan karena memang biasanya ada itu, bukan. Karena ingin mencontohkan tentang bab doa ini. Ya, ingin mencontohkan tentang bab doa. Perhatikan sini, fokus baik-baik. Lihat sini. Saya tidak akan minum sekarang. Lihat sini, fokus. Ini gelas, ada airnya. Warnanya apa? Bening, ya, warnanya bening. Nah, sekarang lihat, ada penutupnya? Halus atau keras? Baik, udah jangan main tebak-tebakan, kita coba dulu ya. Kalau tidak tahu katakan Allahu a'lam. Lihat sini, ini spidol. Fokus. Perhatikan sini. Saya ingin masukkan ke dalam gelas. Masuk tidak? Kenapa? Ada penutupnya, tuh, cukup agak lumayan. Ada lagi kalau ditutupnya seperti ini. Karena ini nggak ada penutup, kadang-kadang apa yang ada, itu yang digunakan. Tisu misalnya. Lebih halus daripada yang tadi. Perhatikan baik-baik. Ini kalau dimasukkan, bisa masuk. Ya, bisa, sudah. Kemudian, lihat baik-baik, ada yang lebih keras lagi. Daripada yang pertama. Ini yang pertama, ini yang kedua. Misal, saya ambil yang lebih ekstrim, seperti ini. Tutup begini. Fokus. Ini mau dimasukkan sampai kapanpun, sampai kiamat kurang 2 hari. Susah. Sulit luar biasa. Perhatikan baik-baik. Fokus, fokus, fokus. Ada orang ingin bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak ada sekatnya, tidak ada penutupnya, baik yang pertama, yang kedua, apalagi yang ketiga, maka semua yang diminta mudah untuk masuk. Minta spidol, masuk. Minta logam, masuk. Minta emas, masuk. Semua masuk. Tapi seringkali terjadi ada orang memohon, rasanya sulit kemudian untuk terkabul. Minta ini susah, minta ini lambat, minta ini sulit. Dan ini melanggar kaidah yang umum. Kaidah umumnya mengatakan setiap berdoa akan dikabulkan sepanjang itu baik bagi dirinya. Dan itu memang baik, tapi kenapa tidak masuk gitu? Misal kaidah standarnya di Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 186. Paling kiri sebelah bawah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li
wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepada umatmu, jika kalian nanti ingin mencari Allah, kamu ditanya, ada yang ingin mencariku, mencari Allah, katakan padanya, enggak usah dicari, saya dekat. Itu memberi harapan. Saya sering sampaikan makna kalimat ini. Anda cari, tanya panitia, mana ustadznya? Dijawab, ustadznya belum ada berita. Dengan yang kedua, jangan khawatir Pak, sudah dekat. Mana yang paling menenangkan? Sudah dekat. Sudah dekat. Nah, ketika ada yang bertanya pada Muhammad, saya ingin mendekat kepada Allah. Jawab, tidak usah repot, Allah dekat. Silahkan kau mendekat kepada Allah, dan Allah akan dekat dengan kita, silahkan. Psikologis memberikan harapan. Dan umumnya orang yang mendekat kepada Allah, umumnya itu punya dua kepentingan. Kalau bukan bertobat dari maksiat, yang kedua punya permohonan ingin disampaikan. Makanya sebelum diungkapkan itu dijawab oleh Allah. Saya tahu paling hambaku kalau mau datang mau minta. Silakan cek. Besok mau ujian, malam tahajud. Padahal kemarin enggak. Ya. Besok lamar pekerjaan, malamnya istighfar. Kemarin kemana aja John? Ya. Selalu seperti itu, minta, kata Allah. Lihat kalimatnya, ujibu da'watad da'i idza da'an. Kapanpun hambaku minta, aku akan kabulkan. Jadi rumus doa itu kalau diminta dikabulkan. Jadi nggak ada doa yang tidak dijawab sepanjang yang diminta itu baik. Sepanjang yang diminta itu maslahat. 3 sifat jawabannya. Diberikan seketika, jadi begitu dia meminta, seketika dikabulkan. Kalau dia membutuhkannya. Allahumma ya Rab, Allahumma ya Rab, Allahumma ya Rab. Saya ingin berdakwah ya Allah dengan teknologi. Saya ingin niatkan ya Allah masuk ke ITB supaya dengan ilmu itu saya bisa mengembangkan teknologi untuk mendekatkan orang kepadamu. Minta dia malamnya, luluskan saya ya Allah. Besoknya keluar lulus. Kalau benar maslahatnya. Ada yang kedua. Ditunda itu sampai dia sanggup untuk menerimanya sebagai amanah kehidupannya. Tidak seketika dijawab, tapi nanti ketika dia sanggup baru diberikan. Karena kalau Allah berikan dalam hal tidak sanggup, tidak adil Allah. Karena Allah tidak memberikan ujian pada yang tidak sanggup. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi sekali lagi sering saya katakan, kalau Anda sedang diuji, jangan mengeluh. Karena Anda pun dipercaya oleh Allah. Allah yakin dengan Anda, kenapa Anda ragu? Jadi kalau Anda sekarang punya musibah, punya ujian, entah di rumah tangga ujiannya berat, entah di kantor misalnya ujiannya berat, entah dalam kehidupan, semuanya, semua orang tidak ada yang tidak punya ujian, semua diuji. Wala nabluwannakum bisyai, kata Allah, Quran surah kedua ayat 155. Semua yang hidup punya ujian. Dan sifat ujian itu tidak akan diberikan pada yang tidak sanggup. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kalau kamu nggak sanggup, saya nggak akan berikan, kata Allah. Jadi kalau ibu sedang punya ujian di rumah tangga, jangan mengeluh, Bu, seberat apapun, karena ibu itu sanggup. Allah percaya pada ibu, kenapa ibu nggak yakin? Antum punya ujian di kantor, berat rasanya Ustadz, betul memang berat, tapi Anda yang sanggup. Kalau ujian itu diberikan pada Adi Hidayat nggak sanggup. Anda hebat, kata Allah, kenapa Anda mengeluh? Ya Allah, kenapa saya? Ya Allah, ya emang kamu yang sanggup. Why me? Why not? Iya. Jadi semuanya itu ada ukurannya, nggak usah khawatir itu dengan itu semua. Ada takarannya. Ya, dan Allah itu punya sifat keadilan yang sangat luar biasa. Rizki adil, semua diberikan. Kadang-kadang itu nalar belum sanggup menalarnya. Yakin dulu iman, begitu iman hikmah datang. Kan dulu pernah saya sampaikan untuk analogi sederhana tentang cicak dan nyamuk. Masih ingat? Coba cicak, bagaimana beraktivitasnya? Merayap di mana? Dinding. Makanannya apa? Yang paling utama nyamuk. Nyamuk apa aktivitasnya? Terbang. Nyamuknya punya sayap, cicaknya tidak. Kan pernah saya sampaikan, kalau nyamuknya punya akal dan jenius, cicak jadi mainan. Cicak di dinding, dia dekat lampu. Cicak, ayo sini kalau berani. Alhamdulillah, hewan tidak diberi akal. Tapi bukan itu yang mau saya sampaikan. Keadilan Allah menjadikan cicak tetap mendapatkan makanan. Orang tua kita nggak punya banyak dalil. Cuman fitrahnya memberikan kepada kita gambaran-gambaran kehidupan. Dikatakan oleh mereka, cicak-cicak diam-diam. Bayangkan, yang Allah tuntut cak, merayap. Rayap aja. Mau diam-diam, mau biasa. Dicontohkan, diam-diam aja merayap. Diam-diam merayap. Teruskan, datang seekor nyamuk. Ketika cicak merayap, datang seekor nyamuk. Bukan cicak yang mendatangi nyamuk, nyamuk yang mendatangi cicak. Siapa yang memberikan dorongan nyamuk datang ke cicak? Allah. Jadi kalau dia mengerjakan ikhtiar dari Allah, maka datanglah hasilnya.
Cicak, kamu merayap aja. Begitu merayap, datang seekor nyamuk. Selanjutnya, silahkan. Ya. Tangkap, selesai. Itu poin yang pertama. Jadi saya ingin berikan gambaran dalam kehidupan ada unsur keadilan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama tadi langsung diberikan, yang kedua ditunda dia saat sanggup menerimanya. Kalau nggak sanggup, nggak akan dikasih. Anda punya anak 5 tahun, ya, pengen minta hadiah pada Anda. Bobo, motor. Pengen minta motor. Anak 5 tahun pengen minta motor beneran, dibelikan nggak? Ya, Anda memang mampu. Tapi pada saat itu nanti nak ya, Bapak belikan motor yang hebat. Sekarang motor yang ini dulu, motor-motoran. Setelah itu dia siap 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun ke depan diberikanlah motor itu. Apa karena Anda tak mampu memberi? Tidak, karena dia belum siap. Anda minta sekarang, tiba-tiba 10 tahun kemudian Anda dapatkan. Cuman saat dapat Anda nggak sadar kalau itu tuh hasil doa Anda yang dulu. Itu. Kadang-kadang demikian. Anda pengen jadi dokter. Ujungnya kan dokter, masuknya pengen ke UI. Tiba-tiba keterimanya di Undip misalnya. Tapi kan jadi dokter juga. Anda pengen proyek yang besar, dikerjakan sekarang, nggak dapat, doa belum terkabulkan. Tiba-tiba 10 tahun kemudian, dapat proyek yang besar, yang nilainya ternyata diakumulasikan 10 tahun ke belakang. Itu doa Anda. Kalau pengen bukti lebih dalam, betapa banyak orang tua yang berdoa sejak anaknya masih dalam kandungan. Pengen ini, pengen itu, dikabulkan setelah anaknya 20 tahun dia keluar dari kandungannya. Itu kan hasilnya. Makanya ketika anak sukses, kata Al-Quran surah ke-46 ayat ke-15, ada isyarat di sana. Kalau Anda sukses, jangan menilai dulu kesuksesan itu adalah hak Anda, kewajiban Anda, atau atas jasa Anda. Barangkali Anda cuma 30%, 70%-nya ibu yang dulu pernah menangis di keheningan malam. Ya Allah, jadikan anak saya seorang insinyur, ya Allah. Ya Allah, jadikan anak saya, ya Allah, orang yang soleh. Ya Allah, jadikan anak saya si fulan. Bapak Anda yang dulu cuma makan singkong, datangnya ke sawah, kemudian kerjakan segala rupa, ya Allah. Jadikan anak saya lebih hebat dibandingkan saya. Puluhan tahun yang lalu mereka bermohon kepada Allah, doanya terkabul puluhan tahun kemudian. Makanya ketika Anda berhasil, kata Al-Quran, jangan dulu merasa bangga, karena boleh jadi jasa terbesarnya jasa orang tua dulu. Makanya Ismail, perhatikan baik-baik. Ismail yang mendapatkan air zam-zamnya. Lihat. Bergerak kakinya, gerak, keluar. Tapi Anda jangan lupa, ketika Ismail kehausan, ibunya mencari air. Disimpan Ismail, dia bergerak tangan kakinya. Karena kalau anak itu sudah mulai haus baik, pasti tangan kaki itu bergerak. Tapi air nggak keluar. Kapan air keluar? Setelah Sayyidah Hajar bolak-balik. Safa Marwah bermohon kepada Allah. Positif, berdoa, minta. Ketika kemudian bagian yang terakhir ketujuh itu berada kemudian di Marwah, tiba-tiba mendengar satu percikan air keluar. Kapan air keluar? Karena jejak kaki Ismail yang menendang kemudian ke arah pasir itu, malaikat mengepakkan sayapnya. Keluarlah. Kata ibunya, zam. Zam itu artinya kumpul jangan berhenti. Kumpul jangan berhenti. Kumpul jangan berhenti. Kalau kumpul saja mungkin berhenti, ijma. Tahadda. Ini zam. Kumpul jangan berhenti. Kumpul jangan berhenti. Sampai sekarang air itu selalu berkumpul, tidak pernah berhenti. Dikenallah dengan air zam-zam. Orang kebanyakan cuma minum zam-zamnya, tapi tidak pernah mendalami kisahnya. Di situ ada bakti orang tua, di situ ada sayang kepada ibu, di situ ada cinta kepada orang tua, dan sangat luar biasa. Poin ketiga, kadang-kadang meminta sesuatu yang A diberikan B oleh Allah. Karena boleh jadi, maaf, yang dimintakan itu tidak ada maslahat untuk kita. Dalilnya Quran surah kedua ayat 216, paling kiri sebelah atas. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan bagi kalian berjihad, berperang dalam konteks perang, medan perang. Tapi ada juga konteks umum dengan rumus tafsir al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Kalau ada lafaz dalam Al-Qur'an jangan dikhususkan pada sebabnya, sepanjang konteksnya umum. Perang terbesar, perang melawan perasaan kita. Perang melawan hawa nafsu. Perang melawan negative thinking, kadang-kadang negatif kepada Allah. Kenapa saya ya Allah? Kenapa ini enggak berakhir ya Allah? Kata Allah, "Hei, asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum." Boleh jadi kamu enggak suka, tapi ini yang terbaik buat kamu. Kamu kan enggak tahu kapan wafat. Bukankah kalau saya belum kabulkan kamu rajin tahajud? Kamu rajin puasa? Kamu rajin baca Al-Quran? Kamu kemana aja selama ini? Mau wafat masih sibuk dunia. Saya pengen yang terbaik untukmu sampai pulang ke akhirat. Dipaksa untuk mendapatkan itu. Kadang-kadang kamu pengen yang ini dunia, ini nggak bagus. Kamu pengen direktur, kamu maksiat banyak nanti di sana. Cukup level manager saja. Wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang yang ideal yang dipengenkan itu enggak bagus kata Allah. Kenapa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah tahu masa depan engkau tidak. Anda punya anak 5 tahun sakit, dia kata dokter jangan makan apel. Jeruk boleh enggak dok? Boleh.
Maka anak itu merengek, mama, pengen apel. Kata mama, jangan nak, gak bagus. Apel, dibelikanlah jeruk. Ini kan jeruk mama. Bukan nak, ini jeruk rasa apel. Paham? Nah, jadi ini yang pertama, sifat doa itu kalau diminta pasti dikabulkan. Tapi ada segelintir orang yang ketika memohon, ternyata tidak mendapatkan bagian itu. Apa persoalannya? Perhatikan, hadisnya sahih. Sampai Al-Imam An-Nawawi mencantumkan ini dalam salah satu hadis di Al-Arba'innya. Thumma dzakara rajula. Awas, hati-hati. Yutilus safara. Thumma dzakara rajula. Yutilus safara. Ash'atha aghbara. Lalu Nabi mengisahkan tentang seorang lelaki yang menempuh perjalanan panjang sampai tampilannya penuh debu. Ya, bahasa Inggrisnya kurang lebih the kill of the kumel. Ya. Jadi udah banyak debu lah ya dalam dirinya. Awas ya, yamuddu yadaihi ila sama, lalu mengangkat tangannya ke langit, ngangkat tangan. Nanti saya ajarkan fikih mengangkat tangan ya. Fa yaqulu ya Rab, dan dia berkata ya Rab. Fokus sebentar. Orang ini kisahnya itu punya permohonan yang sangat berat ingin disampaikan. Penting permohonannya. Sangat pengen dijawab. Lalu dia melihat cara doa cepat dikabulkan, diantaranya ada tiga. Satu, doa dalam perjalanan. Perjalanannya perjalanan pada ketaatan, bukan maksiat. Awas hati-hati, bukan perjalanan maksiat. Dan bukan jalan-jalan biasa. Awas hati-hati. Kau mau kemana? Mau ke Hawaii? Titip doa ya. Doa orang safar kan dijawab. Tuh yang umrah, yang haji, gitu kan? Ya, itu yang dimintakan. Mohon, minta. Tapi kalau yang perjalanan maksiat tidak. Bro, mau ke mana? Las Vegas. Titip doa ya. Itu belum dimohon dan ditolak. Ya, belum dimohon. Jadi, satu, menempuh perjalanan panjang. Kedua, orang yang mengangkat tangan. Jadi usahakan nanti saat berdoa itu biarkan mengangkat tangan. Nanti ada fikihnya. Ada yang cuma satu jari misalnya, ya, saat khutbah Jumat khatib ada. Ya, ada yang kemudian mengangkat tangannya, ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang posisi begini ada saat istisqa. Yang standar itu angkat kedua tangannya, ya, sejajar dengan dadanya di sini, sejajar. Sini ya. Dan nggak usah malu. Allah itu kan tidak akan malu untuk memberi. Justru Allah itu dalam hadis sahih, Allah akan merasa malu, di sini bahasa kiasan, majas maksudnya. Membiarkan seseorang yang mengangkat tangannya, kemudian dalam keadaan hampa, artinya tidak menjawab doanya. Dia ada seorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana seorang berdoa mengangkat tangannya? Kemudian Nabi mengatakan, bagaimana menurutmu kalau ada seseorang meminta kepadamu menengadahkan tangannya begini? Ustaz, tolong Ustaz. Di depannya langsung begini. Dua-duanya begini. Kata orang ini, saya malu kalau nggak ngasih. Saya malu kalau nggak ngasih. Maka kata Nabi, Allah lebih merasa malu. Karena Allah itu sifatnya lebih dalam dibandingkan dengan hamba. Rahmannya, rahimnya, pemberinya, wahabnya. Kata Nabi, Allah lebih merasa malu ketika membiarkan seorang mengangkat tangan memohon dan meninggalkan dalam keadaan hampa. Ya, jadi Anda mengangkat, itu biasanya sejajar dengan dada di sini yang standar. Kalau saya biasanya mendekatkan seperti ini. Dan menggabungkan di antara jemari di garis-garis yang ada ini. Kan garis kita itu kan ada garis kan, kanan kiri. Ya, biasanya kalau saya mendekatkan begitu, kemudian menyatukan dan meluruskan. Lalu bermohon kepada Allah. Ya, nanti ada lagi fikih yang lain menghadap kiblat dalam keadaan berwudu ada, tapi poinnya mengangkat tangan. Ya, standarnya mengangkat sejajar dada. Boleh seperti ini renggang boleh. Mau dirapatkan seperti tadi boleh. Ya, saya memilih untuk yang merapatkan. Ya, silahkan bebas. Yang penting di sini ada dalil mengangkat tangan boleh saat berdoa. Baik, 2, 3, memohon didahului dengan al-asmaul husna. Memohon didahului dengan al-asmaul husna. Masih ingat yang pertama tadi apa? Safar, perjalanan jauh. Kedua, mengangkat tangan. Ketiga, dibuka atau didahului dengan al-asma'ul husna. Ya, awas fokus. Dalilnya apa? Langsung dari Al-Quran dan sunnahnya. Di Al-Quran misalnya, Quran surah ke-17. Sudah? Dari ayat 110-nya. Ketika Allah sampaikan, Qulid Allah awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Ada? Paling kanan, agak sedikit ke tengah. Qulidullah. Hei, kalau kamu punya kebutuhan, panggil Allah. Panggil Allah. Bukan panggil dukun, bukan panggil paranormal, bukan panggil yang macam-macam. Panggil Allah, minta, karena Allah sudah janji. Allah sudah berjanji dalam kandungan kita. Di Quran surah ke-7 ayat 172.
Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Awas, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Ketika Allah mengambil perjanjian pada setiap anak cucu Adam. Awas, hati-hati, sejak dalam masa kandungan. Di tafsir di Al-Arba'in, di hadis Nabi riwayat Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Awas, nomor 4 posisinya di Al-Arba'in, paling kiri sebelah atas. Disampaikan, inna ahadakum yujma'u fi batni ummi, kata Nabi, 40 yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqah, thumma yakunu mithla dhalika mudghah, thumma yursalu ilaihi al-malak. Awas, fayanfukhu fihi ar-ruh wa yaktubu bi arba'in, yu'maru bi katbi 40. Ya bi katbi rizqihi wa ajalihi as'idun huwa am syaqiyyun. Awas, hati-hati, dalam usia 4 bulan ditiupkan nafasnya. Awas, masuk ruhnya, ditiupkan ruh, bernafas dia, ditetapkanlah 4 terjadilah perjanjian pada saat itu. Perjanjian pertama, alastu bi rabbikum, apakah engkau berikrar mau menjadikan aku sebagai Rabb? Siap? Apa? Kenapa menyebut Rabb? Padahal Allah bisa mengatakan begini, alastu ilahakum, alastu rahmanakum, tapi Allah mengatakan alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabbmu? Rabb tidak disebutkan kecuali mengandung sifat rububiyah. Rububiyah itu perawatan, pengawasan, perhatian. Sifatnya yang paling pendek disebut dengan murabbi. Karena itu guru orang tua disebut murabbi. Karena orang tua memperhatikan, orang tua merawat. Kalau tanpa batas, perawatannya cepat, perhatiannya dalam, hilangkan kalimat mimnya, muncullah kalimat Rabbnya. Maka Allah disebut dengan Rabbun. Kalau kita meminta, Allah lebih cepat pemberiannya dibandingkan dengan hamba. Dan tidak ada batas. Rabbun, Rabbun, Rabbun. Makanya setiap kita minta, disebutkanlah kalimat Rabb itu. Silakan cek, setiap permintaan ada kalimat Rabbnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana rabbighfirli wa liwalidayya la yukallifullahu nafsan illa laha ma wa 'alaiha mak Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jadi kenapa disebutkan kata Rabb itu memberikan isyarat, seakan-akan mengatakan begini, maukah engkau berikrar menjadikan aku, bersaksi aku sebagai Tuhan, nanti yang saat engkau hidup aku akan perhatikan kau. Aku akan berikan kebutuhanmu. Aku akan sembuhkan kalau sakit. Aku akan penuhi apa yang kau minta. Akulah Rabb. Dengan sifat rububiyahnya. Makanya setiap Anda minta, Rabb, 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 Rabb. Jelas? Saya kembalikan. Ketika Anda memohon kepada Allah, dahulukan dengan al-asmaul husna. Qulidu'ullah. Panggil Allah. Minta. Kalau ada masalah minta. Ya Allah, ya Allah. Maaf ya. Bukan bikin status. Bukan bikin status. Diuji dengan musibah yang dibikin status. Aku tidak menduga akan seperti ini. Terus yang tidak lucu, kenapa doanya di media sosial? Doa itu di mihrab, doa di kamar, doa di masjid, bukan doa di Facebook. Ya, doa di Instagram, doa di Facebook. Aminkan ya, like. Apa yang mau dicari? Udah minta yang betul. Minta yang mohon dengan khusyuk. Mohon, Quran surah 7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Kalau butuh sesuatu, sebut nama Allah dalam jiwamu. Bukan dalam media sosialmu. Bukan di WhatsAppmu. Bukan di Instagrammu. Online-kan hatimu dengan Allah. Minta dalam jiwamu dengan penuh ketundukan. Dengan penuh kepasrahan, dengan penuh harap. Mohon ya Allah, ya Allah, ya Rabb, minta. Sebut namanya bagaimana, ya Allah. Atau yang kedua, Ar-Rahman. Atau, nah ini rumusnya. Ayyamma tad'u, atau kapanpun kamu ingin panggil, minta sama Allah. Falahul asma'ul husna. Carilah nama-nama terbaik yang Allah miliki sesuai dengan kebutuhanmu. Jadi Allah itu telah memberikan nama bagi dirinya sesuai kebutuhan kita. Panggil dengan nama itu. Misal ya, maaf. Anda terkait rezeki nih. Mau bekerja, pengen rezeki yang berkah. Panggil namanya ya Allah. Sambungkan dengan nama Asmaul Husnanya. Ya Allah, Ya Razzaq. Teman-teman yang kuliah di kampus, di sekolah. Besok mau ujian atau mau masuk sekolah belajar pertama. Supaya diberikan ilmu yang dalam. Ya Allah, Ya Alim. Allahumma faqihni fid din. Wa'alimni ta'wil. Ya Allah, Ya Alim. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahma. Ya Allah, Ya Alim. Punya ujian berat. Ya Allah, Ya Sabr. Diganggu di pekerjaan, di aktivitas. Ya Allah, Ya Malik, Ya Jabbar. Minta. Dan jangan semua harus disebutkan. Nanti yang tidak dibutuhkan jadi muncul. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus. Memang boleh, nggak apa-apa. Kalau untuk ibadah, bacakan tuh boleh. Tapi kalau untuk bermohon, saya sarankan cari yang sesuai kebutuhan. Kalau mau ibadah dengan menyebut nama saja boleh, silakan.
Tujuannya apa? Zikrullah bidzikri asma'il husna. Zikir kepada Allah dengan menyebut al-asmaul husna boleh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus sampai akhir. Saya dulu ujian pertama kali masuk jurusan akidah, begitu masuk pertama kali, soal ujian di akidah itu cuma 3. Tapi setiap akan menjawab 3 itu, selalu harus dituliskan al-asma'ul husna dari awal sampai akhir, dengan hadisnya plus tafsirnya. Baru boleh jawab soal. Betul. Itu ujian saya dulu begitu. 3 soal Anda bayangkan. Setiap soal al-asmaul husna dulu. Tulis. Dengan dalilnya, hadisnya. Hadis itu dibagi 2. Hadis pokoknya, hadis klasifikasinya. Setelah itu tafsirnya, baru boleh jawab soal. Pertanyaannya mungkin gampang. Misalnya, berapakah rukun iman itu? Cuman sebelum dijawab, tulis dulu tadi itu. Ini spidol. Ini jari telunjuk saya. Habis ujian itu mirip nih, begini. Betul. Cuman saya nggak foto aja dulu itu. Ya. Saya pikir kenapa Ustadz saya begini ya. Akhir-akhir baru sadar saya. Allahu Akbar. Rupanya beliau ingin menanamkan kedekatan kita dengan Allah dimanapun berada. Sebab kalau kita mengingat, menuliskan terus, maka dia akan sampai apa yang kita tuliskan meresap ke dalam tangan kita. Minimal jadi saksi di hari kiamat. Ya. Di penanya, di hati kitanya, di bawahnya. Sehingga ingin merasakan taqarrub ilallah dalam setiap keadaan kita. Cari itu. Dapatkan, mintakan. Mohon. Nah, 3 syarat ini terpenuhi di orang tadi. Perhatikan, perjalanan jauh dia tempuh. Sampai tadi banyak debu. Angkat tangan diangkat, yamudu yadayhi ilas sama. 3 dia minta dengan al-asmaul husna. 3-tiganya lengkap. Seharusnya doa dia dikabulkan 3 kali lebih cepat dari orang biasa. Karena 3 hal tadi dipenuhi. Qurannya ada, hadisnya ada. Bahkan Sayyid Sabiq itu pernah menulis kitab Al-Aqaid Al-Islamiyah. Dalam bab al-asmaul husna disebutkan hadis. Hadisnya populer. Hampir kalimat-kalimat tauhid di kitab-kitab hadis ada hadis ini. Seorang setelah menunaikan salat kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Allahumma ya Allahul Ahad. Ya Allahul Ahadus Samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfirli." Dia sebelum mintanya Allahumma ighfirli, tapi sebelum minta didahului dengan al-asmaul husna. Kata Nabi, "Atadri madza tad'u? Atadri madza da'ut?" Tahukah engkau bagaimana engkau baru saja berdoa? Allah wa Rasulullah alam, saya enggak tahu ya Rasulullah maksudnya apa. Kata Nabi, "Da'utallaha bi asma'il a'zam. Idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila biha a'ta." Engkau baru saja bermohon kepada Allah dengan menyebutkan nama-namanya yang paling dahsyat. Yang kalau engkau berdoa dengan mengawali nama-nama itu, maka semua doa akan dikabulkan, semua permintaan akan diberikan. Hadis selesai. Orang ini melakukan ketiganya. Tapi apa jawab Nabi? Allahu Akbar. Dia sudah menempuh perjalanan jauh, dia sudah mengangkat tangannya ke langit, dia menyebut ya Rab, ya Rab, ya Rab. Kata Nabi, "Anna yustajabu lidzalik." Bagaimana doamu bisa dijawab? Bahasa singkatnya, mustahil dijawab, mustahil dijawab. Mintalah kamu begitu sampai kiamat kurang 2 hari. Gak akan dijawab. Gak akan dijawab. Dia ada orang sudah mengerjakan 3 amalan dahsyat, tapi doanya gak dijawab. Kenapa dia? Allahu Akbar. Famat'amu haramun. Karena yang biasa dia makan haram. Mashrabu haramun, minumannya haram. Malbasu haramun, pakaiannya haram. Wa ghudhiya biharamin, dan sumber kehidupannya haram. Maka jadilah yang haram itu seperti sekat seperti ini. Nutuplah cawan doanya. Semakin banyak kumpul, jadilah sekatnya makin kuat begini. Jadi bukan Allah nggak ngabulkan, mau dikabulkan susah, mental terus tuh, mental. Karena masih tertutup dengan yang haram. Maka dari itu, kalau Anda banyak berdoa, padahal doa itu maslahat untuk Anda. Secara umum seharusnya dikabulkan secara umum. Tapi tiba-tiba kok aneh gitu, enggak lagi. Coba lihat, mungkin ada sekat dalam diri Anda. Mungkin ada maksiat, ada yang haram pernah dikerjakan. Buka dulu, buka cawannya. Keluarkan yang haramnya. Buka. Bagaimana membuka itu? Inilah yang tadi kita contohkan dengan ayat-ayat tadi. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna makhluk diciptakan. Makhluk yang sempurna itu cuma malaikat. Tidak ada manusia yang sempurna. Sepanjang kita manusia pasti pernah berbuat salah. Tapi mungkin kesalahan itu menjadi penutup dari keinginan yang ingin kita mohonkan kepada Allah. Kenal Nabi Adam? Alhamdulillah. Habis puasa dapat Lailatul Qadar, kenal Nabi Adam.
Nabi Adam itu manusia pertama yang diciptakan. Kemudian ditempatkan di surga. Surga miniatur, tugas pokoknya sebagai khalifah. Bukan surga yang akan kita tinggali nanti. Secara singkat, di surga itu diberikan dua sifatnya, baik sebagai nabi ataupun sebagai manusia. Untuk pelajaran bagi kita anak cucunya. Disebut Bani Adam, semua anak manusia yang lahir sampai dengan nanti kiamat menjelang, itu semua anak cucu Adam. Ingat ya, disebut Bani Adam. Bani itu anak cucu sampai habis. Bani anak cucu. Jadi semua berasal dari Adam. Jangan pernah dengarkan, jangan pernah mau menyimak kalau ada orang mengatakan manusia bukan berasal dari Adam. Kalau ada yang mengatakan manusia berasal dari monyet, nggak usah dengarkan. Bilang aja kalau Anda berasal dari monyet, silakan. Jangan ngajak-ngajak saya. Ya, Bani Adam. Nah, ketika dimasukkan ke surga, maka nikmat surga itu kan diberikan, jaminan kan, Nabi kan dijamin kan, Rasul dijamin kan, maka langsung dimasukkan. Tapi di situ dilatih sifat kemanusiaannya. Apa sifat kemanusiaannya? Quran surah kedua ayat 35. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh zalimin. Awas. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Kami firmankan Adam, kamu dan pasanganmu, istrimu masuk ke dalam surga. Wa kula minha haitsu syi'tum ragadan haitsu syi'tum. Silakan nikmati semua kenikmatan di surga. Wala taqraba. Tapi jangan dekati ini. Jangan sentuh yang ini. Hadhihi syajarata, pohon yang ini. Sentuh pun gak boleh, mendekat gak boleh. Awas. Jadi nanti ada yang dahsyat, larang itu, larang. Perintahnya ada yang mendekat pun gak boleh. Apalagi dikerjakan. Zina, perintahnya wala taqrabu zina, jangan dekat-dekat. Jadi kalau ada perintah dalam Al-Quran jangan dekat-dekat, berarti dosanya gede, besar. Mendekat ya gak boleh. Kalau dikerjakan makin dahsyat dosanya. Makanya zina masuk ke dalam sab'ul mubiqat, 7 dosa besar. Dekat-dekat aja gak boleh. Nah, cuman psikologi masyarakat sekarang itu, kalau nggak boleh dekat-dekat, makin penasaran. Itu yang jadi masalah. Makanya di Quran itu seringkali tegas. Kerjakan jahanam, kerjakan neraka. Harus begitu. Karena ada orang itu kalau dilarang suka penasaran. Nih, lubang, jalan. Di lubang ini ada buaya, lompatnya tinggi. Ada tulisan di sini, hati-hati, dilarang nengok. Lewat. Apa sih ini? Penasaran. Oh, gitu. Jadi kalau masih begini, kadang pengen dilihat, ganti kalimatnya, nengok, wafat. Selesai. Udah. Itu sederhana gitu. Ya, makanya banyak kalimat di Quran tuh begitu. Hati-hati. Ya, orang yang merencanakan pembunuhan berencana, Quran surah 4 misalnya kan, An-Nisa. Ya, misal, dia ayat ke 92-nya. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Orang yang sengaja merencanakan pembunuhan, satu orang beriman saja, maka dia sudah pesan kapling neraka jahanam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu dila'nat wa 'adalahu 'adzaban 'azima, dan dijanjikan siksa yang dahsyat. Siapa yang pengen pesan kapling di neraka jahanam? Maka muncul yang seperti itu, datang. Saya kembalikan ke sini, maka caranya adalah buka dulu ini nih. Buka dulu sekatnya. Tidak ada yang sempurna. Makanya Nabi Adam ketika kemudian ditempatkan di surga ujian ya, bukan surga yang akan kita tempati. Dari mana dalilnya Ustaz? Karena di surga nanti kita itu sudah nggak ada ibadah lagi. Nggak ada ibadah. Nggak ada yang salat lagi, nggak ada yang puasa lagi. Cukup di dunia aja. Di akhirat tinggal mendapatkan hasilnya. Kita panen nanti. Ya, jangan terlampau soleh. Cita-cita di surga supaya bisa sholat tahajud. Allah, bapak itu terlampau soleh. Udah tahajud di dunia aja. Nyampe sana tinggal nikmati. Tinggal dinikmati. Kebiasaan dunia masuk semua. Ya Allah, makan, nikmat, pengen anggur, gak usah jauh-jauh, tinggal ngambil. Masya Allah. Ustaz merokok boleh enggak? Silakan, ambil apinya di neraka. Jadi Allahu Akbar, Allah astagfirullah. Jadi teman-teman sekalian, ke situ kemudian turun ke bumi, jadi ujian. Digodalah oleh setan. Fawaswasalahum syaitan, digoda oleh setan. Singkatnya ketika digoda itu, kemudian godaan itulah yang menjauhkan Nabi Adam dan pasangannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Turunlah terpeleset turun ke bumi. Singkatnya jadi pelajaran itu. Perhatikan baik-baik. Ini yang mau saya sampaikan. Ketika Nabi Adam, padahal beliau nabi, sifat nabi itu maksum. Kenapa diperkenankan oleh Allah berbuat salah pada saat itu dengan sifat kemanusiaannya? Padahal beliau nabi. Awas hati-hati.
Ternyata bukan karena sifat kenabiannya, tapi sebagai contoh bagi anak cucunya yang bukan nabi, yang tidak punya sifat maksum. Jadi kalau nggak diberikan contoh begitu, tidak ada jalan bagi kita bagaimana cara mengembalikannya. Makanya dibuat kisah dalam Al-Quran itu, disampaikan, bukan dibuat kisah, kisahnya ada, disampaikan ke kita. Diberitakan, ini dulu Adam dengan sifat kemanusiaannya salah. Padahal dia nabi, maksum, bisa dijaga oleh Allah. Kenapa diperkenankan salah? Untuk menunjukkan ibrah, pesan kepada kita, kalau salah, begini cara kembalinya. Maka ketika berbuat keliru itulah diturunkan kalimat pertamanya untuk mengangkat sekat ini. Jadi kalau nggak pernah diangkat, ini hubungan dengan Allah itu tersekat. Diangkat sekat ini, apa yang diturunkan pertama kali? Kalimat untuk mengembalikan kepada yang jernih. Asal jernih begini, ditutup begini, dikembalikan lagi. Sesuatu yang dikembalikan ke awal dengan cara yang baik disebut dengan tabayatubu. Sifatnya disebut dengan taubah. Awas, awas. Hati-hati. Maka Allah turunkan kalimat pertama ketika turun ke muka bumi. Kalimat pertamanya, Quran surah kedua ayat 37. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Maka Allah turunkan kalimat taubat. Taubat itu maksudnya kembali kepada jalan yang baik. Tadi tersekat, buang sekatnya, balikin lagi ke awal. Ya, fataba alaih. Maka diterimalah jalan kembalinya itu. Kalau sudah balik lagi silahkan, pengen apa aja diberikan. Minta. Maka apa kalimat tobat yang pertama kali itu? Disebutkanlah di Quran surah ke-7 tadi, ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah kalimat pertama untuk membuka sekat-sekat yang haram dan maksiat saat kita merasa ingin kembali ke jalan yang benar. Maka ulama sebagian menyimpulkan, kisah ini menunjukkan pesan bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Kadang-kadang banyak yang berbuat maksiat. Kalau pernah salah, memang kita nggak sempurna. Tapi sifat kemanusiaan kita menunjukkan kita mesti tobat. Sebab ada makhluk sempurna yang nggak kenal salah, malaikat. Makhluk salah nggak kenal benar, jadi nggak kenal tobat, namanya setan. Ada makhluk tengah-tengah, kadang benar, kadang salah. Ketika salah dia kembali kepada yang benar, namanya manusia. Jadi bedanya manusia dengan malaikat, malaikat nggak pernah salah, manusia salah. Bedanya manusia dengan setan, setan salah nggak mau tobat, manusia salah pasti tobat. Jadi kalau ada manusia salah nggak mau tobat, patut ditanya, ini manusia atau sifatnya. Jadi kita mesti tanyakan, lihat di cermin. Kalau Anda pernah punya salah, pasang cermin yang besar, tanya, kamu ini manusia apa setan? Manusia. Setan. Manusia. Setan. Saya manusia. Saya mesti tobat. Kamu kalau nggak tobat sekarang, wafat kamu. Tuliskan. Gak tobat, wafat. Tuliskan. Sujud Anda, bangun malam, minta, nangis, minta, tobat. Kalimat itu. Makanya setelah kalimat itu dibacakan, baca, muncullah kemudian ayat 26, 27-nya itu. Ya bani Adama, la yaftinannakumus syaitanu, kama akhraja abawaikum minal jannah. Hei anak cucu Adam, anak cucuku, disebut anak cucu. Jadi kisah tadi itu buat kita yang bukan nabi, bukan rasul. Jangan sampai kamu digagalkan oleh setan, digoda setan. Seperti dulu bapak ibumu, kakek nenekmu, dipelesetkan begitu. Kamu jangan sampai terjadi seperti itu lagi. Kalau kejadian, begini cara pulangnya. Makanya kalau ingin berdoa, pertama kali sebelum meminta, lulus ujian kah, lancar rezeki kah, damai di rumah tangga, buka dulu sekatnya. Supaya apa yang kita minta mudah masuk semuanya. Jelas? Buka. Kalimat pertama standarnya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal. Ini yang paling standar, dosa standar. Ya, dosa standar itu jangan dipahami harus dilakukan, tidak. Ya, kalau dikerjakan, begini awal membuka sekatnya. Paham? Saya cepat. 2, agak naik level dosanya. Ini satu contoh dosa ini agak besar yang ini. Bahkan dosanya bisa lebih dahsyat kalau direncanakan, diniatkan. Misal, maaf. Saya pun mengagendakan nanti di tahun ini mudah-mudahan bisa Allah berikan kesempatannya. Saya pengen juga bisa safari ke pesantren-pesantren, ya, lembaga permasyarakatan, ya, Sukamiskin misalnya, kemana lagi, bisa lihat. Saya pengen sampaikan kepada mereka bahwa Anda nggak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Semua orang pernah berbuat salah. Cuman kita bisa berubah. Dan banyak di masa lalu orang yang banyak salah. Ada pemabuk, pezina, pembunuh, dan mereka memilih tobat. Dan ternyata dijamin surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala lewat lisan Nabi. Kenapa kita nggak bisa? Ini dosa yang pernah dilakukan dalam kasus pembunuhan.
Kalau yang ini tidak sengaja. Sifatnya tidak sengaja. Ini contoh, diperkenankan oleh Allah sebagai contoh. Kalau orang berbuat seperti itu, bagaimana cara baliknya? Kenal Nabi Musa? Kenal. Luar biasa, Nabi Adam kenal, Nabi Musa kenal. Jangan-jangan Fir'aun juga kenal. Ya Allah. Saya tuh kalau Fir'aun suka ingat suka bumi itu hubud dunia. Suka bumi hubud dunia, suka hubun bumi dunia. Saya tanya di panggung, ada yang kenal Fir'aun? Kenal. Masya Allah. Di sini masih agak mendingan lah Nabi Adam, Nabi Musa. Sana Fir'aun. Nabi Musa paham semua kisahnya. Secara singkat kemudian sedang beliau berpetualang. Secara singkat ya. Jalan menemukan dua orang berselisih. Berselisih sampai mau berantem. Dipisah sama Nabi Musa. Dipisah. Dan dipisah sama beliau. Pisah. Jangan begini, ini gak bagus. Dipisahin singkatnya. Saat dipisahin itu, ini belum ada pengangkatan sebagai nabi, ya. Saat dipisahkan itu, tiba kemudian ternyata salah satu yang berselisih itu adalah dari kelompoknya, kampungnya lah, golongannya, sama-sama tanah kusir misalnya gitu kan. Malah ngadu, Musa kamu gimana? Kamu kan teman saya, sekampung kita nih, ini merendahkan kita nih. Ayo keroyak bareng-bareng. Ini provokasi kata Musa, diluruskan oleh Musa, diluruskan. Begitu diluruskan, masih ngotot, diberi pelajaran, tampar oleh Musa. Nabi Musa itu kekuatannya, teman-teman sekalian, setiap nabi itu punya kekuatan 10 kali laki-laki biasa. Dan Nabi Musa terkenal sebagai nabi juga yang paling kuat. Tampar, wafat. Nabi Musa. Alhamdulillah nabi kita Nabi Muhammad. Ya, Nabi Musa juga baik, semua nabi baik, semua nabi baik. Ingat, jangan dipotong kalimat saya, nabi kita semuanya baik. Semua baik, semua baik, semua baik. Semuanya baik, semuanya baik. Baik, tampar, wafat. Begitu ditampar, padahal Musa melakukan sesuatu yang benar dan gak ada niat memberi pelajaran aja niatnya memberi pelajaran bagus, bang benar. Tapi begitu kemudian dia wafat, ada perasaan bersalah. Apa doanya kemudian pada saat itu diabadikan dalam Al-Quran? Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Yang indah fataba alaih. Rabbi inni zalamtu nafsi, ya Allah aku salah, zalim saya. Padahal gak diniatin loh Pak Bu, gak diniatin, cuman kejadian gitu kan. Dan itu belum ada pengangkatan sebagai nabi, belum. Nanti diangkatnya setelah bertemu nanti kisah yang lainnya. Di secara singkatnya terjadilah peristiwa itu, lalu turunlah kemudian diabadikan doanya dalam Al-Quran. Rabbi inni zalamtu nafsi. Jadi kalau ada di antara kita, misal pernah berbuat siapapun, tingkat kesalahannya sampai ke sini, tidak sengaja, atau pernah berbuat yang serupa, cepat taubat. Karena kalimatnya sudah turun. Nanti kalau sampai hari kiamat gak taubat, lebih berat lagi. Coba mau berkata apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Hei, aku kan dah turunkan kalimat di bumi supaya kamu tobat. Kamu kan pernah bunuh orang kan? Tanggal sekian, jam sekian, kamu kejar-kejar, kamu tembak, kamu bom, kamu bunuh, kamu tusuk, kamu pukul, kamu macam-macam kan? Ada semua rekamannya terbuka. Aku turunkan kalimat tobat lengkap dengan kisah tuntunannya. Kenapa kamu nggak tobat? Mau jawab apa? Allah sudah kasih cara pulang tapi nggak digunakan. Allah nggak salah kan di situ? Diturunkan kalimatnya dan bahkan dijamin fataba alaih, diampuni oleh Allah. Ayo balik lagi. Makanya 2000 tahun setelah Nabi Musa, lahir Nabi Muhammad SAW, itu diantara sahabat-sahabat yang jadi sahabat terbaiknya, kan dulu banyak yang hobinya juga begitu, jahiliyah. Ada yang hobinya berkelahi. Kenal Umar bin Khattab? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, luar biasa. Tegas, kekar, wah, senang duel sebelum masuk Islam. Siapa yang berani dengan saya? Ayo naik ke bukit itu, Jabal Qubais ditunjuk, bukit paling favorit. Naik ke sana, yang sekarang ada istana raja di situ, ya di samping Zam-Zam itu. Naik. Sebelum berduel dengan saya, pamit dulu pada ibu yang telah melahirkannya, karena dia akan pulang tanpa nama. Umar, Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Masuk Islam, halus. Toha, tersentuh, masuk Islam. Lalu kasarnya berubah menjadi tegas, dipakai melindungi Nabi SAW, dipakai menegakkan syariat dengan baik. Kehalusannya muncul, sampai datang tengok orang jadi khalifah, perhatikan orang, luar biasa. Tegasnya muncul. Ya, waktu Abdullah bin Ubay bin Salul itu, seorang munafik, kalau sholat di belakang Nabi, saf paling depan. Tapi begitu bubar, provokator paling pertama Abdullah bin Ubay bin Salul. Begitu keluar, Muhammad nih SAW. Mecah belah kita aja. Datang ke sini pengen jadi pemimpin. Dia punya masjid sini, kita bikin masjid yang lain. Bikin dilar. Selalu dipecah. Orang dah siap-siap perang Uhud, di pertengahan jalan, diprovokasi. Balik aja balik.
Pasukan musuh lebih kuat. Ayo balik-balik. Sepertiga berputar desersi. Anda bayangkan. Tapi apakah Nabi langsung menghukumi? Tidak. Nabi kenapa nggak dihukumi? Umar, gregetan saya. Ya. Kata Nabi, kan belum jelas kelihatan nampaknya. Nanti jadi fitnah. Pecah nanti semuanya. Karena dia masih dianggap pemimpin di kalangan yang lainnya. Biarlah nampak nanti Allah berikan hujahnya untuk dia. Satu kali, tapi kalau di depan baik, di belakang menusuk dari belakang. Satu kali sakit. Begitu saat sakit itu, anak Abdullah bin Ubay bin Salul, anaknya namanya Abdullah. Baik, soleh. Nah ini juga jangan simpulkan kalau keluarga misalnya bapaknya nggak bagus, pasti anaknya nggak bagus. Belum tentu. Belum tentu. Kenal Abu Jahal? Anaknya Ikrimah. Bapaknya musuh Nabi luar biasa. Anaknya pembela Nabi yang paling hebat. Penunggang kuda yang dahsyat. Sab paling depan kalau jihad. Sampai Nabi itu dengan menghormati Ikrimah tidak pernah menyebut Abu Jahal di depan Ikrimah. Jangan singgung bapaknya. Jangan. Supaya anak ini dalam ketenangan. Abdullah bin Ubay bin Salul anaknya taat. Namanya Abdullah juga. Sakit bapaknya datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, bapak sakit, kata Nabi, berikan ini. Kasih air. Berangkat pulang sana. Katakan dari Nabi. Datang senang pulang. Ya abadi papa ini dari Nabi. Apa sih Muhammad? Lempar. Habis. Sampai sekarat disampaikan, datanglah Nabi ke rumahnya. Tapi nanti saat turun surat Taubah itu untuk dilarang menyolatkan. Begitu datang ke tempatnya, apa yang dikatakan? Manjanya luar biasa. Ya Rasulullah, itu di depan Abu Bakar, ada Umar dan yang lain-lain. Ya Rasulullah, biarkan aku wafat dengan mengenakan jubah terluarmu. Apa kata Umar? Ya Rasulullah, izinkan aku memenggal kepalanya. Itu cuman jubah aja kok, pakai. Dia meninggal. Itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Hidupnya begitu meresahkan, wafatnya begitu kolokan. Ya. Tapi habis. Jadi yang pertama itu, coba, udahlah, banyak yang tobat. Umar jadi bagus. Tukang begal, Jundub bin Junadah. Wah, sekampung begal tobat. Jadi dai, sekampung jadi soleh semua. Saking dahsyatnya, kampung itu dikenal di kemudian hari. Namanya Ghifar. Sampai dikenal dengan Abu Dzar al-Ghifari. Sampai Al-Imam An-Nawawi mengutip hadisnya di Al-Arba'in itu nomor hadis 18. Ya, Jundub bin Junadah. An Mu'adz bin Jabal wa Jundub bin Junadah radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbiz sayyatil hasanata tamhuha. Ainal hadis? Mana hadis? Mana Qur'annya? Apa yang antum kerjakan tiap hari? Ngitung lagi. Mana bekal antum tuh pulang? Minimal sehari satu hadis. Ambil, walaupun nggak hafal hadis kan nggak mesti hafal, baca hadisnya, lihat terjemahannya, amalkan isinya, buka konsepnya. 57 hadis kitab iman, tiap hari baca satu. Antum pebisnis, keluarkan hadis-hadis bisnis, tiap hari satu. Kalau Al-Quran hafalkan, satu hari satu ayat, tak apa-apa. Pulang punya hujah di hadapan Allah. Ini tiap hari ngitung-ngitung dunia, wafat tinggal semua. Apa yang mau antum ambil? Berharap surga lagi. Takutlah kepada Allah, mulai yang baik. Jundub bin Junadah taubat, dikenal dengan Abu Dzar al-Ghifari. Puncaknya, mungkin ada orang pernah juga lebih daripada ini. Dia berzina, dia mabuk, dia macam-macam. Pokoknya mengoleksi dosa lah. Ya, orang ngoleksi mobil, ngoleksi musab, dia ngoleksi dosa. Jadi kalau nggak berdosa itu nggak enak. Kamu ngapain aja, si fulan sudah begini. Oh masa besok saya lakukan yang lebih daripada itu. Jadi ngoleksi dosa, tumpuk dia. Yang begini pun, itu masih diberikan kesempatan Allah dengan oleh Allah diturunkan satu kalimat yang kalau dikerjakan, diamalkan isinya, diterima taubatnya. Turunlah Quran surah 39 ayat 53 tadi. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Muhammad katakan pada hamba-hambaku yang dosanya sudah israf. Israf itu melebihi dasar cukup. Lebih. Mubazir. Banyak. Datang ke pernikahan, ada prasmanan, orang sekali dia 10 kali. Israf. Balik. Israf. Ini ada israf dalam dosa. Itu pun kalau mau taubat, kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan puasa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba, Allahu ya Rahman. Allah ya Rahim. Allah akan mengampuni semua jenis dosa sepanjang kau mau taubat. Di kadang-kadang Allahnya sudah pengen ngampunin, manusia yang nggak pengen. Fir'aun kan gitu, kurang apa lagi diutus 2 nabi langsung. Musa dengan Harun, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Quran surah 20 ayat 43 sampai 44. Musa Harun pergilah ke Fir'aun, dia sudah mulai menyimpang. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru wa yakhsha. Katakan kepadanya dengan lembut, mungkin dengan kelembutan itu dia sadar dan mau bertobat. Enggak mau.
Musa, gua kan Tuhan yang gede, ana rabbukul a'la. Marah, nantang, mau bunuh dan sebagainya. Sudah, selesailah dia tenggelam di lautan. Ya, jadi mumi. Teman-teman, ini jadi gambarannya, bukan dulu skatnya. Kalau dibuka, ini yang terakhir, kalau dibuka begini, ternyata bukan cuma skatnya, dalamnya kotor. Kotor. Kalau ini kan masih bersih, diminum juga bisa. Masa sih Ustaz? Betul, contoh, bismillah. Alhamdulillah.